saya Anggun Septiarini dengan NPM 244120131 dari Prodi Akuntansi kelas AKT 24A. Di sini saya akan mengulas buku yang sudah saya baca, yaitu judulnya Manusia dan Badai. Ditulis oleh Terelie, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan diterbitkan pada tahun 2023 dengan jumlah halaman yaitu 320. Buku Manusia dan Badai karya Terelie menceritakan bagaimana perjalanan hidup seorang tokoh bernama Rama dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Novel ini menggambarkan bagaimana Rama harus berjuang menghadapi kehilangan, pengkhianatan, dan kegagalan sebelum akhirnya menemukan makna kehidupan dan kedamaian dalam dirinya. Dengan tema utama tentang ketabahan, persahabatan, dan pencarian makna hidup, buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana setiap badai dalam hidup memiliki tujuan yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat. Bagian-bagian buku Manusia dan Badai terbagi menjadi beberapa bagian yang menggambarkan perjalanan hidup Rama dalam menghadapi berbagai tantangan. Bagian pertama adalah mengisahkan masa kecil Rama yang bahagia, namun mulai menghadapi ujian hidup akibat kehilangan ayahnya dalam sebuah kecelakaan. Kehilangan ini menjadi titik awal perjalanannya dalam memahami kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Selain itu, dalam bagian ini pembaca juga diperkenalkan dengan karakter-karakter pendukung, seperti Ibu Rama yang tegar dan sahabat masa kecilnya yang setia menemani dalam setiap badai kehidupan. Bagian kedua berfokus pada perjuangan Rama saat dewasa, di mana ia harus menghadapi berbagai konflik batin dan sosial. Dalam fase ini, Rama mengalami banyak sekali kejadian yang menguji keteguhan hatinya, mulai dari persahabatan yang dikhianati, cinta yang tak terbalaskan, hingga kegagalan dalam mengejar impian. Setiap peristiwa digambarkan dengan detail yang emosional, membuat si pembaca dapat merasakan pergolakan batinnya. Ketidakpastian hidup yang dihadapi Rama mengajarkan pembaca tentang pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Bagian ketiga adalah membawa pembaca pada pencarian makna hidup oleh Rama. Setelah bertahun-tahun berjuang dan mengalami berbagai kegagalan, ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Kesadaran bahwa badai dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, melainkan harus dihadapi dengan keberanian dan kebijaksanaan, menjadi inti dari keseluruhan cerita ini. Dalam bagian ini juga diperlihatkan bagaimana Rama mulai memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya dan berusaha untuk berdamai dengan masa lalu. Bagian terakhir adalah puncak dari perjalanan emosionalnya, di mana Rama akhirnya mencapai titik terang dalam hidupnya. Ia memahami bahwa segala kesulitan yang pernah ia hadapi memiliki tujuan yang lebih besar dan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam bagian ini, pembaca juga diperlihatkan bagaimana karakter pendukung turut mengalami perkembangan, memberikan nuansa yang lebih mendalam pada cerita. Adapun kelebihan dari buku ini, yang pertama adalah karakterisasi yang kuat. Penulis berhasil membangun karakter yang mendalam, terutama pada tokoh utama yaitu Rama. Perkembangan emosional dan psikologisnya terasa nyata dan menyentuh hati pembaca. Setiap tindakan dan pemikirannya terasa alami, menceritakan perkembangan karakter yang konsisten dan realistis. Tidak hanya Rama, karakter pendukung seperti ibunya dan sahabatnya juga mendapatkan porsi cerita yang cukup, sehingga membuat hubungan antar tokoh terasa lebih hidup. Yang kedua adalah alur yang menarik. Penggunaan alur campuran yang maju mundur memberikan kedalaman pada cerita, membuat pembaca semakin penasaran dan terhubung pada kisahnya. Setiap bab memiliki elemen kejutan yang membuat pembaca sulit untuk berhenti membaca.
Selain itu, transisi antar waktu yang digunakan oleh penulis cukup efektif dalam membangun ketegangan dalam cerita. Yang ketiga adalah pesan moral yang mendalam. Buku ini mengajarkan tentang ketabahan, kepedulian, dan pentingnya menjaga lingkungan yang relevan dengan kehidupan nyata. Pesan bahwa kehidupan penuh dengan badai, tetapi manusia harus tetap berdiri dan melangkah maju. Sangat menggugah hati. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu-isu sosial yang relevan seperti pentingnya pendidikan, persahabatan yang sejati, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Yang keempat adalah gaya bahasa yang menyentuh. Narasi yang digunakan cukup ringan, tetapi tetap memiliki makna yang dalam, membuatnya mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Dialog antar tokoh juga terasa alami dan menggambarkan hubungan emosional yang kuat di antara mereka. Penggunaan metafora dalam menggambarkan badai kehidupan sangat efektif dalam memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima adalah deskripsi yang kaya. Penulis sangat piawai dalam menggambarkan suasana dan latar tempat. Detail-detail kecil yang diberikan membuat pembaca seolah bisa merasakan setiap suasana yang dialami oleh karakter dalam novel ini. Dari suasana pedesaan, tempat Rama dibesarkan, hingga hiruk-pikuk kehidupan kota besar yang penuh tantangan. Semua tergambarkan dengan baik. Adapun kekurangan di buku ini ya. Yang pertama adalah alur yang kadang membingungkan. Bagi sebagian pembaca, penggunaan alur yang maju mundur mungkin terasa sulit diikuti, terutama dalam bagian yang memiliki banyak kilas balik. Beberapa transisi antar waktu kurang jelas sehingga memerlukan konsentrasi lebih. Yang kedua adalah beberapa bagian terasa lambat. Ada beberapa bab yang berjalan cukup lambat, terutama dalam penggambaran detail yang panjang, yang bisa membuat pembaca kehilangan fokus. Beberapa adegan terasa berlarut-larut tanpa perkembangan plot yang signifikan, sehingga dapat mengurangi dinamika cerita. Yang ketiga adalah kurangnya kejutan dalam plot. Meskipun novel ini memiliki narasi yang kuat, beberapa bagian dari cerita terasa dapat ditebak sehingga mengurangi elemen kejutan. Pembaca yang sering membaca karya-karya Terelie mungkin akan merasa beberapa konflik dalam cerita ini sudah pernah diangkat dalam novel sebelumnya. Yang keempat adalah kurangnya pengembangan pada karakter pendukung. Karakter-karakter pendukung dalam novel ini tidak mendapat porsi pengembangan yang cukup. Beberapa tokoh terasa hanya sebagai pelengkap tanpa eksplorasi mendalam terhadap latar belakang dan inovasi mereka. Hal ini membuat beberapa karakter kurang berkesan dibandingkan dengan tokoh utama. Yang kelima adalah akhir yang terasa terburu-buru. Meskipun cerita memiliki pembangunan karakter yang kuat, bagian akhirnya terasa agak terburu-buru. Beberapa konflik yang sebelumnya dibangun dengan baik terasa selesai dengan terlalu cepat, membuat penyelesaiannya kurang memuaskan bagi pembaca yang mengharapkan akhir yang lebih mendalam. Adapun kesimpulan dari novel tersebut, Secara keseluruhan, Manusia dan Badai adalah novel yang inspiratif dan penuh makna. Buku ini cocok bagi mereka yang menyukai kisah perjuangan hidup dengan nilai moral yang mendalam. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam alur dan tempo cerita, kekuatan karakter dan pesan yang disampaikan menjadikannya bacaan yang layak untuk dinikmati. Novel ini juga mengajak pembaca untuk lebih memahami makna kehidupan dan bagaimana setiap badai yang datang dapat menjadi pelajaran berharga. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan refleksi mendalam tentang kehidupan dan ketahanan manusia dalam menghadapi kesulitan. Dengan gaya bahasa yang khas dan penyampaian cerita yang emosional, Terelie sekali lagi berhasil menciptakan kisah yang meninggalkan kesan mendalam bagi para pembacanya. Meskipun ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan, secara keseluruhan, novel ini tetap memberikan pengalaman membaca yang memuaskan dan inspiratif. Itu tadi sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan
tentang novel ini. Terima kasih yang sudah mendengar. Maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.